Halo, nama saya Amanda Dwi Pratiwi, saya absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atayara Kesyahadat dari absen 15. Halo, saya Nadia Fitriani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Rafi Fairul Hidayat, absen 26. Halo, saya Syafa Wila Kiswati Bulan Aryani, absen 31. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Kali ini kita akan membahas kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru mampu bertahan selama 32 tahun karena mampu menciptakan dan memelihara stabilitas nasional untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pada masa awal Orde Baru, situasi dalam negeri berangsur-angsur membaik. Akan tetapi, lama-kelamaan situasi ini berubah total, di mana pemerintah tidak dapat menstabilkan kondisi yang disebabkan oleh kinerja pemerintah itu sendiri. Puncaknya hingga ada tragedi Semanggi dan Trisakti. Presiden Soekarno kala itu mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan atas nama Presiden guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kestabilan pemerintah. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 yang sering disebut Super Semar. Setelah dikeluarkannya Super Semar, dimulailah era pemerintahan Orde Baru. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya Surat Super Semar. Pada masa pemerintahan Orde Baru, komunis beserta rekan-rekannya dilarang hingga ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini membuat masyarakat Tionghoa beserta berada dalam pengawasan pemerintah dan dilarang masuk ke dunia politik. Pemerintah Indonesia juga menangkap orang diduga komunis di Indonesia. Ini semakin diperparah dengan larangan masyarakat untuk berkumpul dengan kebijakan ini. Masyarakat merasa waspada dan ketakutan, namun pada masa pemerintahan Orde Baru juga membuahkan hasil karena banyak pemuda Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tinggi. Terkait pendidikan, pelajaran sejarah diawasi langsung oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak peristiwa sejarah yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya adalah kehidupan pada masa Orde Baru. Nah, kehidupan sosial yang terjadi pada masa Orde Baru antara lain, yang pertama, program keluarga berencana. Program ini dibuat karena untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan juga meminimalisir jumlah kuantitas masyarakat Indonesia. Untuk yang kedua adalah pengendalian pers atau media massa yang biasa disebut surat izin untuk pengendalian pers atau SIUPP. Nah, di sini pemerintah itu mengendalikan pers atau media massa untuk filter berita-berita yang masuk untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, itu ada pelarangan aktivitas politik di dalam kampus. Jadi di sini mahasiswa itu dilarang untuk melakukan aktivitas politik. Yang keempat, pelarangan budaya Tionghoa. Dan yang kelima, diadakan wajib sekolah. Yang keenam, itu ada Indonesia menguasai sejarah. Kesimpulannya, kehidupan sosial yang terjadi pada masa ini antara lain: yang pertama, program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Yang kedua, pengendalian pers atau media massa melalui SIUPP atau surat izin untuk menerbitkan pers. Yang ketiga, pelarangan kegiatan politik di kampus yang menurut pemerintah dapat merugikan pemerintah. Yang keempat, pelarangan budaya Tionghoa yang dianggap sebagai pelaku komunis. Yang kelima, program wajib belajar 9 tahun. Dan yang keenam, pemerintah mengontrol sejarah. Terima kasih sudah menonton video kami.